Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Renungan Harian hari ini. Ayat Renungan Harian hari ini akan diambilkan dari Filipi 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tema Renungan Harian hari ini adalah mengalah bukan berarti kalah. Sering dengan perkembangan zaman, nampaknya budaya mengalah terlihat semakin memudar. Setiap orang sepertinya ingin mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Entah itu akan menyakiti orang lain, sepertinya orang tidak akan peduli. Yang lebih penting adalah aku terlebih dahulu. Sikap egois ini makin lama makin terpupuk di kalangan masyarakat kita saat ini. Semakin ketatnya persaingan dalam segala bidang membuat orang lain tega menyingkirkan ataupun mengesampingkan saudara-saudaranya sendiri. Ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitarnya adalah faktor utama kenapa orang-orang semakin sulit untuk mengalah. Padahal jargon mengalah tidak selalu kalah, di suatu kesempatan mungkin akan terbukti lebih bermanfaat daripada mengedepankan diri sendiri ataupun bersikap egois. Apakah kita termasuk orang-orang yang dalam golongan egois tersebut? Sebagai orang percaya, seharusnya tidaklah demikian. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan, garis besarnya adalah kita diminta untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Hal ini memanglah tidak mudah untuk dilakukan. Dalam situasi dan zaman sekarang ini, orang yang dianggap mengalah biasanya akan disingkirkan dan ada kecenderungan untuk diinjak-injak. Tetapi apakah benarkah demikian? Tentu saja tidak. Kisah Abraham dan Lot mungkin dapat dijadikan contoh untuk hal ini. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa suatu ketika pegawai-pegawai Abraham dan pegawai-pegawai Lot bertengkar tentang di mana mereka harus mengembalakan domba-domba tuannya. Mereka memilih lahan yang paling subur. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan pertikaian di antara mereka. Abraham pun turun tangan kepada Lot. Dia menawarkan terlebih dahulu daerah mana Lot ingin menetap dan tinggal. Lot akhirnya memilih lembah Yordan, di mana dia menilai lembah tersebut sangatlah subur bagi kawanan ternaknya. Namun Abraham akhirnya memilih kebalikan arah dari Lot, yaitu tinggal di Kanaan. Dengan demikian, Abraham telah menghindarkan perpecahan dan pertikaian antara pegawai-pegawainya dan pegawai-pegawai Lot, yang mungkin Abraham pikir akan merembet terjadinya pertikaian antara dia dan Lot. Untuk menghindari hal itu, Abraham menawarkan pilihan yang tadi telah disampaikan. Dan pada akhirnya, ternyata Tuhan justru memberikan hal yang baik pada Abraham. Yang mana Abraham telah mendapatkan pilihan yang tidak lebih baik dari apa yang telah diambil oleh Lot. Tetapi pada akhirnya, apa yang kita ketahui dari cerita Alkitab bahwa apa yang dipilih Lot telah menjadi batu sandungan bagi dirinya, di mana Sodom dan Gomora, di mana Lot tinggal, dihancurkan oleh Tuhan karena dosa-dosa daripada penduduknya. Tindakan Abraham inilah
yang disebut dengan mengalah untuk menang. Abraham yakin dan percaya bahwa dengan mengalah tidak akan menimbulkan kerugian buruk bagi dirinya, karena dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Dan terbukti dengan imannya, Tuhan menyelamatkan Abraham. Kita seringkali tidak sadar bahwa dengan kita tidak mau mengalah, kita sudah kalah oleh kutukan iblis. Dengan mementingkan diri sendiri, apa yang kita tuai adalah kebencian, iri hati, kedengkian, kekacauan, dan perseteruan. Dan pada saat itulah iblis menjadi pihak yang menang dan kita yang kalah. Apakah kita akan tetap seperti itu? Saya harap tidak. Mari, mulai sekarang kita belajar untuk melihat situasi dan mementingkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Ada saatnya bahwa satu langkah mundur akan membawa 1000 langkah kebaikan dibandingkan dengan 100 langkah ke depan tanpa pertimbangan dan penyertaan Tuhan. Marilah kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau mengalah dan memperhatikan keadaan orang di sekitar kita, sehingga kita dapat membantu dan memperhatikan kesusahan dan juga kebutuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk selalu rendah hati ya Tuhan, untuk dapat mengalah dan tidak mementingkan diri kami sendiri terhadap kepentingan orang lain. Sertai kami Tuhan selalu dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa.